Wacana politik ataupun koalisi besar ini semakin menguat. Kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu Saudara, analis politik dari CSIS, Mas Arya Fernandes. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore, Mas Yasir. Nah, Apa kalau kabar? kita lihat nih sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo cocok ini. Kalau dari analisis Anda, ini akan semakin 100%, ini sinyal koalisi besar ini akan terbentuk? Baik, makasih Mas Yasir. Saya kira ini adalah milestone baru dalam prospek koalisi partai ke depan ya. Dan milestone ini saya kira dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang mendorong koalisi besar ini bisa terwujud ya. Kondisi yang pertama saya kira terkait adanya ketidakpastian dari sisi partai-partai yang sudah membentuk koalisi, terutama dari sisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada Partai Golkar, PAN, dan P3. Begitu juga koalisi di antara Gerindra dan PKB. Nah, ketidakpastian yang terjadi di dua koalisi ini mendorong pimpinan partai-partai yang juga didorong juga oleh Pak Jokowi untuk kemudian duduk bersama, melakukan perbincangan, melakukan musyawarah, dan tentu pada level akhir melakukan negosiasi untuk mendorong satu koalisi yang lebih besar ya. Hmm. Dengan situasi-situasi yang terjadi tersebut, ditambah situasi-situasi politik terakhir gitu, saya melihat ketidakpastian tersebut mendorong potensi munculnya koalisi besar ini menjadi lebih mungkin gitu. Kalau koalisi besar ini terjadi, capres dan cawapresnya siapa ini menurut Anda? Tentu partai-partai di internal ini kalau koalisi ini bisa terwujud tentu akan mempertimbangkan sejumlah nama, tetapi tentu dengan kondisi di mana Pak Prabowo sekarang dengan elektabilitas yang berada dalam 3 besar, tentu menjadi di atas angin dan punya posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan calon-calon lain ya di Mhm. internal partai gitu. Dan saya lihat dalam sinyal-sinyal yang diberikan dan manuver-manuver Mhm. percobaan-percobaan politik yang dilakukan selama ini, yang ditunjukkan juga oleh Presiden Jokowi, sepertinya memang ada kemungkinan kalau koalisi besar ini terwujud, Pak Prabowo bisa jadi alternatif yang Mhm akan didorong mhm. oleh koalisi besar tersebut. Oke, tinggal mencari bagaimana menggodok siapa bakal cawapresnya ya yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Ini kan juga jadi PR juga. Tapi sebelum ke situ, Mas, kalau kita lihat ini kan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo yang kita tahu ini adalah kader partai PDIP begitu. Kalau di sini mengatakan cocok, ini apakah Anda membacanya seolah-olah secara tidak langsung Joko Widodo mengamini, mendorong koalisi ini terbentuk tanpa ada PDIP, atau menurut Anda akan diajak PDIP-nya? Ya, memang potensinya ada, tetapi potensi yang ada tersebut tentu akan melewati proses yang rumit juga ya. Proses yang rumit saya maksud itu potensi terjadinya shifting partai-partai, 5 partai ini ke koalisi yang lain nanti juga potensinya terjadi. Mhm Dan mhm. itu bisa jadi didorong kalau misalnya PDI Perjuangan melakukan move baru gitu ya, atau pergerakan baru ya. Nah, dan bagaimanapun kita lihat tentu hubungan Pak Presiden dengan PDI Perjuangan itu tentu ada naik dan turunnya, Mhm dan mhm. saya lihat kedua belah pihak baik Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan itu sebenarnya sama-sama membutuhkan ya, keduanya sama-sama membutuhkan. Apalagi Pak Jokowi saat ini juga adalah kader PDI Perjuangan dan anak beliau Mhm. Mas Gibran dan juga menantu beliau juga kader PDI Perjuangan. Berarti Anda melihatnya meskipun Presiden Joko Widodo ini kader PDIP, tapi secara tidak langsung memang Joko Widodo juga ingin mengusung ataupun mengendorse koalisi besar ini terbentuk. Nah, yang saya maksudkan adalah dalam situasi di mana terjadi dinamika-dinamika antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan, misalnya menyusul kasus terakhir gitu ya, tetapi karena kedua belah pihak ini sama-sama membutuhkan,
sejak 2014 kemarin, itu selalu bila ada dinamika di antara keduanya, selalu kedua belah pihak itu mencoba untuk mencari segala banyak cara untuk kembali merekatkan diri gitu. Jadi, Mhm. ada kalanya hubungannya naik ya, tapi ada kalanya juga turun. Tapi kedua belah pihak karena saling-saling membutuhkan itu selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki dinamika yang tengah terjadi gitu. Termasuk nanti keputusan apakah koalisi besar ini akan bergabung dengan PDIP jika terbentuk atau tidak ya, Ya, Mas? saya kira ya Heeh. termasuk apakah, PDIP nanti akan menjadi bagian dan juga bisa jadi motor juga dari koalisi besar ini, atau, dalam kondisi misalnya bisa juga ada skenario PDIP akan tidak menjadi bagian, Mhm tetapi mhm. salah satu di antara, partai di koalisi besar melakukan switching ke PD Perjuangan. Oke, Nah, Anda melihat dalam situasi yang serba tidak pasti sekarang, memang, semua kemungkinan masih masih mungkin akan terjadi ya. betul, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi kalau Anda melihatnya potensi untuk pembentukan koalisi besar ini banyak loh, ini 5 partai digabungkan menjadi satu begitu. Kira-kira ini akan ketok palu atau masih ada beberapa partai yang wah kayaknya nggak mungkin nih koalisi besar ini akan dibentuk? Kalau kita lihat, secara, chemistry di antara ketua umum partai, dan kebutuhan untuk memastikan agar program-program pemerintahan itu bisa berlanjut ya, dan juga situasi, kerumitan internal di KIB sendiri, begitu juga kerumitan internal di Gerindra, PKB itu menjadi perekat bagi 5 partai ini sebenarnya untuk membentuk, koalisi besar ya. Jadi saya kira potensinya cukup besar sekali untuk, terbentuk gitu. Oke, potensinya cukup besar, tinggal Apalagi, bagaimana nanti akan ditentukan ya siapa ya, capres dan cawapres yang nanti benar akan diusung jika koalisi besar ini benar. dibentuk begitu ya. Kita Yang nantikan ya seperti apa ya nanti ya dinamika politik yang akan terjadi. Terima kasih analis politik CSIS Mas Arya Fernandes telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Salam sehat, Bang.